Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teladan umat, tidak semua nabi disebutkan namanya secara panjang dalam Al-Quran. Namun setiap nama yang Allah abadikan pasti menyimpan pelajaran besar bagi iman kita. Ada satu nabi yang jarang dibicarakan. Namun, kisahnya penuh ujian dan keberanian. Dialah Nabi Hanzalah alaihissalam. Beliau bukan termasuk dalam 25 nabi yang wajib diketahui. Namun Allah menyebut kaum yang beliau dakwahi dalam Al-Quran. Mereka dikenal sebagai kaum Ash'ab ar-Ras, kaum yang dibinasakan karena kesyirikan dan kedurhakaan. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Kisah ini adalah peringatan bagi setiap hati yang lalai dari tauhid. Sahabat teladan umat, kisah ini mengajarkan bahwa kebenaran sering datang melalui jalan yang sunyi, dan para pembawanya sering diuji dengan penderitaan yang berat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari luruskan niat kita. Kita menyimak kisah ini untuk menambah iman, bukan sekadar rasa penasaran. Dan sebelum kisah ini berlanjut, jangan lupa subscribe channel Teladan Umat, agar kita terus bersama dalam kisah-kisah yang menguatkan iman hingga akhir hayat. Nabi Hanzalah alaihissalam diutus kepada kaum Ash'ab ar-Ras. Kaum ini tinggal di wilayah yang subur dengan sumber air melimpah. Namun kesuburan itu justru membuat mereka lupa kepada Allah. Mereka menyekutu kenaya dengan makhluk ciptaan. Di tengah kehidupan mereka berdiri sebuah pohon besar yang diagungkan. Pohon sanobar yang mereka anggap sebagai pusat kehidupan. Dari sanalah air mengalir ke desa-desa mereka. Sedikit demi sedikit, rasa syukur berubah menjadi penyembahan, dan tauhid pun ditinggalkan. Di sisi lain, di dekat wilayah mereka berdiri Gunung Falaj yang menjulang. Gunung itu diselimuti kabut dan dianggap angker. Dari gunung itulah muncul makhluk besar yang menakutkan. Seekor burung raksasa yang dikenal dengan nama Anka. Pada awalnya, burung itu tidak mengganggu manusia. Ia hanya memangsa bangkai dan hewan yang lemah. Kaum Ash'ab ar-Ras memilih diam. Mereka menganggap itu bukan urusan mereka. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Burung Anka mulai berubah perilakunya. Ia turun lebih sering dari gunung. Ia mulai memangsa ternak yang sehat. Satu persatu, unta dan kambing lenyap. Kaum Ash'ab ar-Ras mulai gelisah. Namun mereka masih bertahan dalam diam. Hingga suatu hari, musibah yang paling menyayat hati terjadi. Burung Anka mulai memangsa anak-anak manusia. Tangisan dan jeritan menggema di desa. Para ibu kehilangan buah hati mereka. Para ayah hanya bisa menunduk tak berdaya. Ketakutan menyelimuti setiap sudut kampung. Anak-anak dilarang keluar rumah. Langit yang gelap karena kepakan sayap Anka menjadi tanda bencana. Kaum Ash'ab ar-Ras mulai sadar bahwa mereka sedang diuji. Namun sebagian dari mereka belum kembali kepada Allah. Mereka justru tenggelam dalam ketakutan tanpa taubat. Di tengah suasana itulah, Nabi Hanzalah alaihissalam berdiri. Beliau menyeru kaumnya agar kembali kepada tauhid. Beliau mengingatkan bahwa semua makhluk berada dalam kekuasaan Allah, bahwa burung Anka hanyalah ciptaan yang tidak berdaya tanpa izinnya. Namun sebagian besar kaumnya masih berpaling. Mereka meminta Nabi Hanzalah berdoa agar Anka dibinasakan. Bukan karena iman yang lurus, melainkan karena rasa takut dan kehilangan. Nabi Hanzalah memahami kesedihan kaumnya. Namun beliau tidak ingin mereka hanya mengingat Allah saat terdesak. Dengan hati yang penuh iba, beliau mengangkat tangannya. Beliau memohon kepada Allah dengan penuh kekhusyukan. Dan doa seorang nabi tidak pernah sia-sia. Langit di atas gunung Falaj berubah gelap setelah doa Nabi Hanzalah alaihissalam dipanjatkan. Awan hitam berkumpul dengan cepat, seolah dipanggil oleh perintah Allah. Angin bertiup kencang membuat pepohonan bergoyang hebat. Orang-orang Ash'ab ar-Ras menatap ke langit dengan jantung berdebar. Mereka menyadari sesuatu yang besar sedang terjadi. Petir menyambar berulang kali, membelah langit dengan suara menggelegar. Dari kejauhan, terlihat burung Anka mengepakkan sayapnya dengan gelisah. Makhluk besar itu terbang rendah. Tidak seperti biasanya. Ia berputar-putar di sekitar puncak gunung, seakan kehilangan kendali. Sahabat teladan umat, inilah saat ketika Allah menunjukkan kekuasaannya. Satu kilatan cahaya menyambar tepat ke arah tubuh Anka. Api langit melahap bulu-bulunya yang besar. Burung itu menjerit dengan suara yang mengguncang hati. Kepakan sayapnya semakin lemah. Dalam sekejap, tubuh raksasa itu terbakar
dan hancur. Tidak tersisa apapun kecuali abu yang ditiup angin. Gunung Falaj kembali sunyi. Langit perlahan cerah, dan teror yang menghantui desa pun lenyap. Orang-orang Ashab Aras terdiam menyaksikan peristiwa itu. Sebagian langsung bersujud, bersyukur. Sebagian menangis memeluk anak-anak mereka. Para ibu mengangkat tangan memuji Allah. Mereka yakin doa Nabi Hanzalah telah dikabulkan. Namun tidak semua hati tunduk kepada kebenaran. Di antara kerumunan, muncul bisikan-bisikan keraguan. Sebagian orang berkata bahwa itu hanyalah petir biasa. Mereka menyebut kematian Anka sebagai kebetulan alam. Hati yang keras mulai mencari pembenaran. Mereka enggan mengakui kebesaran Allah. Nabi Hanzalah alaihissalam berdiri di hadapan kaumnya. Wajah beliau penuh kesedihan. Beliau mengingatkan bahwa itu bukan kebetulan. Beliau menegaskan bahwa Anka binasa karena kehendak Allah. Beliau menyeru agar kaumnya bersyukur dan kembali kepada tauhid. Namun sebagian besar tetap berpaling. Mereka merasa bahaya telah berlalu. Mereka merasa tidak lagi membutuhkan peringatan. Sahabat teladan umat, disinilah ujian iman sebenarnya dimulai. Ketika nikmat datang, manusia sering lupa. Ketika bahaya pergi, hati kembali keras. Kaum Ashab Aras kembali kepada kebiasaan lama. Mereka menghidupkan lagi ritual penyembahan pohon sanobar, pohon besar yang berdiri di dekat mata air mereka. Mereka meyakini pohon itu sebagai sumber kehidupan. Air yang mengalir dari sana dianggap suci. Mereka melarang siapapun meminumnya. Mereka menjadikan pohon itu pusat ibadah. Setiap bulan mereka mengadakan ritual besar. Hewan ternak terbaik dikorbankan di bawahnya. Darah mengalir di sekitar akar pohon. Asap persembahan menjulang ke langit. Mereka menangis dan memohon kepada pohon itu. Mereka berharap pohon itu mendatangkan berkah. Padahal semua itu adalah kesyirikan yang nyata. Nabi Hanzalah alaihissalam tidak tinggal diam. Beliau mendatangi mereka dengan penuh keberanian. Beliau menyeru dengan suara lantang namun lembut. Beliau mengingatkan bahwa pohon hanyalah makhluk, bahwa pohon tidak bisa memberi manfaat atau mudarat, bahwa hanya Allah yang layak disembah. Namun, seruan itu disambut ejekan. Sebagian menuduh beliau sebagai pemecah belah. Sebagian menuduh beliau sebagai penyihir. Kemarahan mulai menggantikan rasa takut, dan kebencian pun mulai tumbuh di hati mereka. Hari itu menjadi awal dari penentangan yang lebih kejam, dan jalan dakwah Nabi Hanzalah semakin berat. Nabi Hanzalah alaihissalam tidak gentar menghadapi ejekan kaumnya. Beliau tetap berdiri teguh menyampaikan kebenaran. Dengan hati yang penuh kasih, beliau mendatangi tempat ibadah mereka. Di hadapan pohon sanobar yang mereka agungkan, beliau menyeru dengan tegas. Beliau berkata bahwa pohon itu hanyalah ciptaan Allah. Ia tumbuh karena air dan mati karena kehendaknya. Ia tidak memiliki kuasa sedikit pun atas kehidupan manusia. Seruan itu membuat para pemuka kaum Ashab Aras murka. Mereka merasa kehormatan dan tradisi mereka dihina. Mereka menuduh Nabi Hanzalah ingin merusak agama nenek moyang. Sebagian berteriak agar beliau diusir. Sebagian lain mengangkat tangan untuk mengancam. Namun Nabi Hanzalah tidak mundur. Beliau menengadahkan tangan ke langit. Beliau berdoa agar Allah menunjukkan kebenaran. Beliau memohon agar Allah memperlihatkan bahwa pohon itu bukan Tuhan. Doa itu dipanjatkan dengan penuh keyakinan. Kaum Ashab Aras menertawakan doa tersebut. Mereka menganggapnya sebagai omong kosong. Namun tak lama kemudian, tanda Allah pun datang. Daun-daun pohon sanobar mulai menguning. Ranting-rantingnya berderak dan patah. Batangnya mengering di hadapan mata mereka. Dalam waktu singkat, pohon yang mereka sembah roboh dan mati. Kerumunan terdiam membisu. Sebagian wajah pucat karena ketakutan. Sebagian lain mundur beberapa langkah. Hati mereka bergetar melihat apa yang terjadi. Namun kesombongan masih menguasai sebagian besar dari mereka. Alih-alih beriman, mereka justru menuduh Nabi Hanzalah sebagai penyihir. Mereka berkata bahwa pohon itu dirusak dengan sihir. Tuduhan itu disambut teriakan amarah. Kebencian pun memuncak. Para pemuka kaum berkumpul diam-diam. Mereka merencanakan cara menyingkirkan Nabi Hanzalah. Mereka sepakat untuk tidak membunuhnya secara terang-terangan. Mereka khawatir darah seorang nabi membawa bencana. Maka mereka memilih cara yang keji. Mereka menggali sebuah sumur yang sangat dalam. Sumur itu gelap dan licin. Mereka berniat mengurung Nabi Hanzalah
di dalamnya. Pada suatu malam yang gelap, rencana itu dijalankan. Nabi Hanzalah ditangkap dan diikat. Beliau diseret menuju sumur dengan kasar. Caci maki dilemparkan ke arahnya. Namun beliau tetap tenang dan bersabar. Beliau terus berzikir dan berdoa. Ketika tiba di mulut sumur, beliau dilemparkan ke dalamnya. Tubuh beliau terhempas ke dasar yang keras. Suara itu menggema di kegelapan malam. Setelah itu, sumur ditutup dengan batu besar. Kaum Asyab Aras merasa telah menyingkirkan ancaman. Mereka kembali ke rumah dengan perasaan lega. Mereka mengira dakwah Nabi Hanzalah telah berakhir. Padahal mereka lupa satu hal penting, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang sabar. Di dasar sumur yang gelap, Nabi Hanzalah tetap berdoa. Beliau menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah. Dan di saat itulah pertolongan Allah mulai bekerja dengan cara yang tak terduga. Di tengah kegelapan sumur, Nabi Hanzalah alaihissalam tetap berserah diri kepada Allah. Beliau tidak mengeluh. Beliau tidak menyesali jalan dakwah yang ditempuh. Beliau yakin bahwa setiap ujian adalah bagian dari amanah kenabian. Allah Maha mendengar doa hamba-Nya yang terzalimi. Di atas permukaan tanah, ada satu hati yang tidak ikut membatu. Ia adalah seorang budak miskin yang selama ini menyimak dakwah Nabi Hanzalah. Hatinya diam-diam beriman kepada Allah. Ketika melihat sang Nabi dilempar ke sumur, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Malam demi malam, budak itu datang dengan sembunyi-sembunyi. Ia menurunkan makanan dengan tali sederhana. Ia mempertaruhkan nyawanya demi menolong seorang Nabi. Allah membalas ketulusan itu dengan cara yang luar biasa. Suatu hari, budak itu tertidur lelap. Tidurnya bukan tidur biasa. Allah menidurkannya bertahan-tahan lamanya. Sementara itu, kaum Asyab Aras terus bergelimang dalam kesyirikan. Mereka mengira telah menang. Mereka mengira Allah membiarkan perbuatan mereka. Padahal azab sedang menanti. Suatu pagi, langit berubah muram. Angin kencang berhembus tanpa ampun. Bumi berguncang di bawah kaki mereka. Kaum Asyab Aras diliputi ketakutan. Pohon-pohon yang mereka sembah menghitam. Hewan ternak membatu, manusia pun membatu dalam posisi mereka sendiri. Desa yang dahulu ramai, berubah menjadi sunyi. Allah membinasakan kaum yang mendustakan nabinya. Inilah akhir dari kesombongan dan kesyirikan. Beberapa waktu kemudian, budak itu terbangun dari tidurnya. Ia terkejut melihat desanya telah menjadi reruntuhan. Dengan hati bergetar, ia menuju sumur. Ia membuka penutupnya dan memanggil Nabi Hanzalah. Dengan izin Allah, Nabi Hanzalah keluar dalam keadaan hidup. Allah menjaga Nabi-Nya meski ditinggalkan manusia. Sebagian kecil kaum yang tersisa akhirnya beriman. Mereka menyesal dan kembali kepada tauhid. Nabi Hanzalah menerima mereka dengan penuh kasih. Beliau melanjutkan dakwah hingga akhir hayatnya. Beliau wafat dalam keadaan menyampaikan amanah. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua, bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia, bahwa tauhid selalu berakhir dengan kemenangan, dan bahwa pertolongan Allah datang pada waktu yang paling tepat. Sahabat teladan umat, kisah Nabi Hanzalah mengajarkan kita untuk tetap teguh meski sendirian, untuk tetap jujur meski ditentang, untuk tetap beriman meski diuji berat, karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang ikhlas. Ambillah pelajaran dari kisah ini. Jangan menunda taubat, jangan meremehkan syirik sekecil apapun, dan jangan ragu membela kebenaran. Semoga Allah menjaga iman kita hingga akhir hayat. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan kaum yang dibinasakan. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama para nabi dan orang-orang saleh. Sahabat teladan umat, tuliskan di kolom komentar. Pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda dari kisah ini? Jangan lupa like jika kisah ini bermanfaat. Subscribe channel Teladan Umat agar kisah-kisah penuh ibrah terus hidup. Dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai, agar kebenaran terus menyebar sebagai cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.